Selamat datang di Kupas Tuntas. Kali ini kita bakal bedah cerita yang kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Gimana ceritanya sebatang singkong, ya singkong, bisa bikin heboh satu negara, memicu demo besar-besaran, dan bahkan memaksa pemerintah ngubah kebijakan yang nilainya triliunan rupiah. Langsung aja kita kupas tuntas. Jadi, ini bukan sekedar cerita soal umbi-umbian ya. Ini cerita tentang gimana singkong yang kita kenal sebagai makanan sederhana tiba-tiba jadi pusat perhatian dan memicu perdebatan ekonomi skala nasional di Indonesia. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata rumit banget. Oke, kita mulai ceritanya dari mana? Kita terbang ke awal tahun 2025, tepatnya di Lampung. Nah, Lampung ini kan dikenal sebagai jantungnya atau lumbung singkongnya Indonesia. Dan ya, disinilah semua drama ini berawal. Pertanyaannya, kenapa kok bisa sampai ribuan petani turun ke jalan, sampai-sampai memblokir gerbang pabrik? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi menyakitkan. Harga jual hasil panen mereka anjlok, jatuh bebas. Ini bukan lagi soal untung rugi tipis loh, ini udah ancaman bangkrut di depan mata, makanya mereka nekat turun ke jalan. Dan kalau kita lihat lini masanya, ini semua kejadiannya cepet banget. Bayangin, Januari harga mulai anjlok. Gak lama kemudian, di bulan yang sama, ribuan petani dari 7 kabupaten udah demo besar-besaran. Situasi makin panas sampai akhirnya di bulan September, Gubernur Lampung harus ketemu Menteri Pertanian, dan puncaknya, pemerintah pusat akhirnya turun tangan. Eskalasinya, wah luar biasa cepat. Nah, sekarang kita lihat angkanya biar lebih jelas ya. Ini yang bikin miris. Biaya produksi petani itu sekitar Rp740 per kilonya. Tapi, harga jual di pasar saat itu cuma Rp600. Jadi ini bukan lagi soal nggak dapet untung, tapi beneran tekor. Setiap jual 1 kilo singkong, mereka rugi Rp140. Kebayangkan kalau panennya bertonton? Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih biang keroknya? Apa yang bikin harga bisa anjlok separah itu? Padahal industri ini menghidupi lebih dari 1 juta keluarga loh di Lampung aja. Pasti ada sesuatu yang besar. Jawabannya bisa kita lihat dari satu angka ini. Satu angka yang ya cukup bikin kaget. Ya, 82%. Itu adalah angka kenaikan volume impor singkong cuma dalam setahun. Coba lihat grafiknya. Dari yang tadinya di tahun 2023 cuma sekitar 600.000 kilogram, di tahun 2024 melonjak jadi 5,5 juta kilogram. Gila banget kan? Pasar lokal yang tadinya baik-baik aja, tiba-tiba kebanjiran jutaan kilo singkong dari luar. Terus, singkong impor ini datangnya dari mana aja? Nah, pemasok utamanya itu ternyata dari Vietnam, Thailand, sama Nigeria. Masalahnya, mereka ini bisa produksi dengan biaya yang jauh lebih murah. Hasilnya, produk mereka, termasuk olahannya kayak tepung tapioka, masuk ke pasar kita dengan harga yang super kompetitif, yang jelas nggak bisa dilawan sama petani lokal. Nah, dengan kondisi petani yang udah di ujung tanduk dan rantai pasok lokal yang kacau balau, pemerintah akhirnya nggak bisa tinggal diam dong. Mereka harus turun tangan. Dan kali ini dengan langkah yang cukup tegas. Puncaknya itu di tanggal 19 September 2025. Pemerintah akhirnya ngeluarin jurus pamungkasnya. Menteri Perdagangan menaikkan 2 peraturan menteri, atau yang biasa kita sebut Permendak. Tujuannya jelas, ngerem laju impor dan bisa dibilang mengubah total aturan main yang ada. Peraturan pertama ini mungkin kelihatannya agak aneh. Kok nyambungnya ke etanol? Tapi tunggu dulu, ini penting banget. Jadi sebelum ini impor etanol itu bebas. Sekarang diatur lagi. Kenapa? Karena etanol itu kan bisa dibuat dari tebu, tapi bisa juga dari tapioka, singkong. Jadi dengan ngatur impor etanol, pemerintah secara nggak langsung ikut melindungi harga singkong dan seluruh rantai industrinya. Semacam satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui gitu. Nah, untuk singkong dan tapiokanya sendiri, aturannya dibikin jauh lebih ketat. Sekarang kalau mau impor harus punya yang namanya persetujuan impor atau PI. Dan PI ini nggak bisa buat sembarang orang, cuma buat perusahaan yang punya APIP alias yang beneran produsen. Belum cukup, mereka juga harus dapat rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian. Intinya apa? Pemerintah mau nutup keran buat importir nakal yang cuma cari untung dari jual beli barang impor. Impor sekarang cuma boleh buat pabrik yang emang bener-bener butuh bahan baku itu untuk produksi. Dan ini persis seperti yang dibilang oleh Pak Menteri Perdagangan sendiri. Tujuannya itu buat nyari balance, jalan tengah.
Di satu sisi, industri harus tetap jalan, kebutuhan bahan bakunya terpenuhi. Tapi di sisi lain, yang nggak kalah penting, para petani singkong kita juga harus dilindungi. Jadi ini soal menyeimbangkan kepentingan industri dan nasib petani. Oke, kita udah lihat dari sisi petani dan pemerintah. Tapi gimana dengan pihak industri? Kan mereka yang butuh bahan baku. Kebijakan baru ini pasti ada efeknya dong buat mereka. Yuk kita lihat dampaknya dari kacamata para pengusaha. Biar gampang, kita ambil satu contoh aja ya. Kita intip salah satu pemain besar di industri ini, perusahaan publik namanya PT Budi Starch and Sweetener atau kode sahamnya BUDI. Ini bisa jadi cerminan kondisi industrinya. Coba deh perhatikan laporan keuangan mereka di tahun 2024. Ada yang aneh di sini. Pendapatan mereka atau revenue itu naik loh dari 3,9 triliun jadi 4 triliun. Tapi anehnya laba bersihnya malah anjlok parah, turun hampir 39%. Gimana ceritanya penjualan naik tapi keuntungan malah turun drastis? Aneh kan? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata banjir produk impor yang super murah itu memaksa pemain lokal kayak Budi ini buat ikut-ikutan banting harga. Tujuannya? Ya biar produknya laku, biar bisa bersaing. Akibatnya, meskipun barang yang kejual lebih banyak, keuntungan per barangnya jadi tipis banget. Margin profit mereka kegerus habis. Jadi ini membuktikan kalau yang jadi korban itu ternyata bukan cuma petani. Industri dalam negeri pun ikut kena getahnya. Dari tadi kita ngomongin singkong, dan singkong. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pemerintah sampai segitunya ngurusin satu komoditas ini? Jawabannya sederhana. Karena ini bukan bisnis kacangan. Kita perlu lihat gambaran besarnya. Seberapa gede sih sebenarnya pasar singkong di Indonesia? Angkanya segini, 5,87 miliar dolar Amerika. Ini adalah perkiraan nilai pasar singkong Indonesia di tahun 2025. Kalau dirupiahkan, itu sekitar 90 triliun rupiah lebih. Bukan main-main kan? Dan itu belum seberapa. Proyeksinya, di tahun 2035, pasar ini bakal tumbuh jadi hampir 10 miliar dolar. Pertumbuhannya stabil di atas 5% tiap tahun. Jadi, ini adalah industri raksasa dengan masa depan yang sangat cerah. Nah, disinilah kita sampai pada pertanyaan utamanya. Sebuah dilema klasik sebenarnya. Keputusan pemerintah ini memang bisa dibilang solusi untuk krisis jangka pendek. Tapi, ini juga membuka pertanyaan yang jauh lebih besar untuk masa depan. Pertanyaannya adalah, gimana caranya sebuah negara seperti Indonesia bisa menemukan titik keseimbangan yang pas antara melindungi nasib jutaan petaninya dengan tetap mendorong pertumbuhan industri raksasa yang nilainya triliunan rupiah ini? Inilah tantangan terbesarnya.